Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa duduk di majelis ini setelah tentunya kita menunaikan salat maghrib secara berjamaah, dan di antara kita yang menunaikan salat sunnah. Setelah itu kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita masih berbicara seputar rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pada kita semua untuk memahami apa yang kita akan pelajari pada kesempatan malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Kita juga tentunya bersalawat, teriring salam kita kepada Rasulullah SAW, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, ridwanullah alaihim jami'an, dan juga kepada orang-orang yang berusaha mengikuti mereka sampai akhir zaman. Kaum muslimin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita, pada negeri kita, yang mana di belahan bumi, di belahan dunia sana, rasa aman tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang besar yang kita dapatkan di negeri kita ini adalah kita mendapatkan nikmat aman, nikmat ketentraman, nikmat kedamaian hidup di negeri yang kita cintai ini. Dan kita tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keamanan kepada seluruh kaum muslimin yang berjalan di atas akidah sunnati wal jamaah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, masih berbicara seputar hak yang wajib dipenuhi oleh seorang istri terhadap suaminya. Dan pertemuan yang telah lalu kita telah menyebutkan beberapa hak yang berkaitan dengan atau hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Pada kesempatan malam hari ini kita mengambil beberapanya, mungkin pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan, tapi tidak mengapa kita mengulanginya kembali. Di antara hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh pada poin yang ke-13, yaitu wa min haqqi zawji ala zawjati an la tamna' minhu nafsaha mata talabah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa di antara hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya adalah dia tidak menahan dirinya pada saat suaminya membutuhkannya. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikah hatta tusbih.
Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat pembaringannya, lalu dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka para malaikat melaknatnya sampai subuh. Demikian pula disabdakan Nabi SAW dalam lafaz yang lain, idza da'a ar-rajulu zawjatah lihajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala tanur. Apabila seorang suami meminta istrinya karena ada suatu keperluan, maka hendaknya dia mendatangi panggilan tersebut meskipun dia sedang berada di depan tungku apinya. Maka di sini hak suami adalah untuk dipenuhi panggilannya ketika suami berhajat terhadap istrinya. Kemudian yang ke-14, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, wa min haqqi zawji ala zawjati an taktuma sirrah wa sirra baitihi wa la tufshi min dzalika syai'an. Dan di antara hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya, an taktuma sirrahu wa sirra baitihi, yaitu dia menyembunyikan, dia menutupi rahasia suaminya dan juga rahasia rumah tangganya. Wala tufshi min dzalika syai'an, jangan dia membongkar, jangan dia menceritakan sedikit pun dari rahasia-rahasia tersebut. Ya. Wa min akhtaril asrar allati tatahawanu an-nisa'u bi dha'atiha asrarul firash. Dan di antara perkara yang sangat yang sangat utama untuk ditutupi, untuk tidak diceritakan, yaitu rahasia yang mana di sana banyak kaum wanita meremehkan, yaitu menyebarkan rahasia tempat tidurnya. Dia ceritakan ya rahasia tempat tidurnya kepada teman-temannya. Ya. Apalagi kalau sedang berkumpul dengan teman-temannya, mungkin di situ ada wanita-wanita yang belum menikah, untuk memancing biar kawannya juga menikah diceritakan. Ini nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, haram. Ya, hadis yang pernah kita bacakan pada beberapa pertemuan yang lalu, yaitu Nabi SAW berkata, la'alla rajulan yaqulu ma yafalu bi ahli. Bisa jadi seorang di antara kalian, seorang laki-laki di antara kalian itu mengatakan, membicarakan apa yang dilakukan dia dengan istrinya. Wala'alla imra'atan tukhbiru mimma fa'alat ma'a zawjiha. Dan bisa jadi seorang wanita menginformasikan, menceritakan, mengkhabarkan apa yang dia lakukan bersama suaminya. Faramal qaum, maka satu majelis itu semuanya mereka diam. Ya. Faqultu wallahi ya Rasulullah. Maka sahabat ini mengatakan, demi Allah, benar ya Rasulullah. Innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Sesungguhnya mereka benar-benar telah melakukan itu. Dan demikian pula para wanita melakukan demikian, menceritakan hubungannya, menceritakan rahasia tempat tidurnya kepada orang lain. Maka kata Nabi SAW, fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu lagi. Fa inna ma masalu dzalika kamatsali syaitan, karena itu diumpamakan seperti syaitan yang bertemu dengan setan wanita, setan perempuan di jalan, lalu dia menggaulinya dan manusia pun melihatnya. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, di antara hak, dan ini adalah hak yang terakhir yang disebutkan oleh muallif dalam buku beliau ini, yaitu wa min haqqi zawji ala zawjati an tahris 'alaihi wa tuhafiz 'alal hayati ma'ahu. Dan di antara hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh seorang istri, yang wajib dipenuhi oleh istrinya adalah an tahris 'alaihi. Dia memberikan perhatian yang besar. Ya. Wa tuhafiz 'alal hayati ma'ahu. Dia berusaha keras untuk menjaga, senantiasa, yakni berusaha agar hidup senantiasa hidup bersamanya.
wala tas'alahu at-talaq, wala tas'aluhu at-talaq, dan dia tidak minta dari suaminya untuk diceraikan. Ya. Seorang istri atau seorang wanita, dia berusaha dengan semaksimal mungkin memberikan perhatian yang besar agar bisa hidup, ya, menjalani kehidupan di dunia ini bersama suaminya. Dia tidak minta cerai dari suaminya karena mungkin suaminya sedikit memberikan nafkah, karena mungkin penghasilan suaminya tidak bisa untuk menutupi kehidupan sehari-harinya, maka dia tidak meminta cerai tanpa adanya sebab. Mungkin di sana ada sebab-sebab yang mana seorang wanita dia boleh minta cerai terhadap suaminya. Mungkin suaminya sakit, dia tidak bisa bergaul dengan istrinya, sementara si wanita tersebut punya hasrat yang besar, ya. Dia khawatir dia terjerumus dalam perzinahan, akhirnya dia minta cerai. Yang seperti ini ada udzur, ya. Atau mungkin suaminya tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dia tidak beri nafkah, ya, baik nafkah secara zahir ataupun nafkah batin. Kalau sudah si suami tersebut dinasihati namun dia tetap tidak memberikan nafkah, sementara memberi nafkah itu adalah kewajiban dari suami, jadi dia telantarkan istrinya, ya, maka dalam kondisi begini si istri tersebut dia boleh meminta untuk diceraikan, ya. Atau sebab-sebab yang lainnya, ya. Namun kalau dia minta cerai tanpa adanya sebab, atau dia minta cerai bukan karena sebab yang syar'i, maka ini tidak boleh. Misal suaminya menikah lagi, sementara suaminya nikah lagi itu diam-diam, tidak memberitahu kepada istrinya, karena dia tahu kalau beritahu sama istrinya tidak bakal dapat kartu. Hah? Oh, enggak dapat SIM 2. Oh, ya. Ya, mungkin tidak. Ya, ternyata ketahuan suaminya sudah menikah lagi, lalu dia minta cerai, maka ini tidak boleh. Ya. Ya, nggak boleh, ya, ya, karena itu bukan alasan syar'i. Ya pun dia nangis enggak, ya, ya, itu bukan alasan syar'i. Ya. Nah, itu contoh aja, ya. Ya, jangan dicontohi. Nah, itu contoh. Ini contoh yang tidak syar'i. Ya, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Siapa saja seorang wanita dia minta cerai dari suaminya tanpa ada sebab, maka faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya wangi surga. Ya, haram baginya aroma surga. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Al-mukhtali'at hunnal munafiqat." Orang yang minta, wanita yang minta khulu
maka mereka ini adalah wanita-wanita munafik. Ya, ini nifak apa namanya? Nifak amali, perbuatan gitu. Ya, bukan nifak besar. Ya, itu termasuk ciri munafik. Ya, oleh karena itu kalau di negeri kita ada wanita yang minta khulu, ya dia harus datang ke pengadilan. Ya. Dan tidak boleh seorang wanita minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang dibolehkan. Ya. Itu tidak apa namanya, dia haram baginya aroma surga. Aroma surga saja dia nggak dapatkan, gimana masuk surga? Ya. Ya, hak-hak suami istri. Ya. Inilah hak suami istri yang wajib ya untuk dipenuhi. Suami wajib memenuhi kewajiban dia sebagai seorang suami terhadap istrinya. Si istri wajib memenuhi tugas dia terhadap suaminya. Apabila masing-masing suami istri itu menjalankan hak, ya, maka insya Allah akan terwujud keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan awal rusaknya sebuah rumah tangga ya adalah karena tidak menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Maka fa'ala man aradatis sa'adatus zawjiyah, maka siapa yang menginginkan kebahagiaan suami istri, ya kebahagiaan yang abadi, maka antajtahida fil qiyami bihaqqi zawjiha 'alaiha wa antaghudda at-tarfa an taqsiri zawjiha fi haqqiha. Hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban dia terhadap suaminya. Ya, hendaknya seorang istri berusaha ya menunaikan kewajiban dia terhadap suaminya. Ya, wa antaghudda at-tarfa an taqsiri zawjiha fi haqqiha. Dan dia menutup mata terhadap kekurangan suami di dalam menunaikan yakni hak istrinya. Ya, fa innahu bidzalika tadumul mawaddatu wa rahmah, maka dengan itu akan langgeng ya rasa cinta dan juga rasa sayang. Wa taslul buyutu, sehingga rumah pun menjadi baik. Wa yasluhul mustama'u bisalahiha, dan masyarakat akan menjadi baik dengan baiknya rumah tangga. Ya, masyarakat yang baik itu tumbuh dari keluarga yang baik. Ya. Nah, dan Syekh mengingatkan kepada kita semua. Ya, meskipun di sini beliau tujukan kepada para ummahat. Kata beliau, wa 'alal ummahati ay ya'lamna, dan hendaknya bagi para ummahat, para ibu, untuk mengetahui anna minal wajib alaihinna ayubassirna banatihinna bihuquqi azwajihinna, di antara perkara yang wajib bagi para ummahat, bagi para ibu-ibu, yaitu mengajarkan kepada putri-putri mereka hak-hak suami mereka. Ya, ini kalau ya punya anak ya, terutama punya anak perempuan, maka sudah menjadi kewajiban apabila anak itu sudah dewasa, maka diajarkan kepada dia hak-hak suami istri, terutama hak suaminya yang kelak dia wajib untuk menunaikannya. Harus diajar
ketika dia sudah dewasa, apalagi pada saat dia sudah saatnya untuk menikah. Diberitahukan. Ya. Makanya kalau tidak salah, kalau di negara kita, ya, bagi para wanita, baik itu laki-laki mempelai laki-laki ataupun perempuan yang mau menikah, biasanya dipanggil sama KUA, dikasih nasihat, ya, dikasih pendidikan begitu, ya, ya, biar nanti dalam menjalankan rumah tangga ya tidak salah arah, ya. Maka kewajiban, ya, Syekh di sini mengatakan ini kewajiban bagi para ibu, karena memang ibu merupakan madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Maka para ibu mengingatkan, ya, mengajarkan kepada putri-putrinya tentang hak-hak suami yang kelak wajib untuk ditunaikan bagi seorang wanita. Wa antudzakkira kullu ummin bintaha bihadzal huquq, dan agar setiap ibu mengingatkan, ya, kepada anak-anak perempuannya tentang hak-hak ini qabla zifafiha, sebelum menikah, ya. Dan ini ternyata min sunnat nisa'is salaf, ternyata ini merupakan contoh, ya, kebiasaan yang dilakukan oleh para wanita-wanita terdahulu, ya, para wanita-wanita terdahulu. Bahkan terkadang kita menyaksikan, ya, ketika terjadi akad nikah, itu ayah itu nangis, ya, nangis, mungkin dia bergembira, mungkin bercampur sedih karena anak wanitanya telah diambil oleh orang lain, nangis, ya. Oleh karena itu, ya, harus diberitahukan kepada para anak-anak muslimah, ya, melalui tentunya orang tuanya tentang hak-hak seperti ini. Ada seorang disebutkan oleh Syekh di sini bahwa Amr bin Hajar, ya, dia seorang raja Kindah, ya. Amr bin Hajar ini melamar, ya, Amr bin Hajar ini dia seorang raja, ya, raja Kindah namanya. Dia melamar seorang wanita, yaitu Ummu Iyas binti Auf Asy-Syaibani, ya. Maka tatkala telah dekat waktu menikahnya, maka Ummu Iyas ini dinasehati oleh ibunya yang bernama Umamah bintul Haris. Jadi ibunya masuk kepada Ummu Iyas binti Auf Asy-Syaibani, ya, menasihati anaknya ini. Fawasatha wasiyatan, maka si ibu ini menasihati, ya, memberikan nasihat kepada putrinya, ya, yang mana dalam nasihat tersebut belum menyebutkan dasar-dasar kehidupan rumah tangga yang bahagia dan apa yang wajib bagi seorang wanita terhadap suaminya. Lalu ibu ini, ya, rahimahullah mengatakan, ai bunayya, wahai anak perempuanku, wahai putriku, innal wasiyata law turikat bi fadli adabin, ya, wahai putriku, ya, seandainya wasiat itu, ya, ya, seandainya wasiat tersebut
turikat, tidak dibutuhkan, li fadli adabin, karena kesempurnaan adabmu, la taraktu dzalika laki, sungguh aku akan mengabaikan wasiat itu, karena dia tahu anaknya ini memiliki adab yang sangat baik. Maka seandainya, kata beliau, wasiat itu tidak dibutuhkan karena kesempurnaan adabmu, tentu aku akan mengabaikannya, aku tidak akan menyampaikan kepada. Ya. Lakinnaha tadhkiratun lil ghafil. Namun wasiat itu adalah pengingat bagi orang yang lalai. Wa ma'unatun lil aqil, dan bantuan bagi orang yang berakal. Walau anna imra'atan istaghnat 'anis zawji, seandainya seorang wanita tersebut tidak butuh kepada suami, seandainya wanita tersebut tidak butuh terhadap suami, liginan abawaiha, karena kekayaan kedua orang tuanya, wa syiddati hajatihima ilaiha, dan besarnya kebutuhan suami kepadanya, kunti aghnan nasi anhu, maka engkau engkaulah wanita yang paling tidak membutuhkannya. Engkaulah wanita yang paling tidak membutuhkannya. Kenapa? Karena dia keluarga yang berkecukupan, orang tuanya kaya, apalagi ayahnya seorang raja. Walakinnan nisa lirrijali khuliqna, kata si ibu ini rahimahullah, akan tetapi para wanita itu diciptakan untuk para lelaki. Wanita diciptakan untuk para lelaki. Walahunna khuliqal rijal, dan mereka juga diciptakan, yakni para lelaki juga diciptakan untuk para wanita. Jadi antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Laki-laki butuh terhadap wanita, wanita butuh terhadap laki-laki. Dan ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan kepada manusia. Maka fitrah untuk menikah itu tidak bisa ditahan. Ada sebuah kelompok di dunia ini yang dia mengharamkan diri mereka untuk menikah. Namun ada yang menjadi korban dari dia menahan diri untuk menikah tersebut. Dia berzina, dan yang lainnya. Karena naluri nikah itu Allah sudah tanamkan. Dan itu tidak bisa untuk dihindari. Di awal pertemuan pernah kita sebutkan tentang bab ini. Ketika bab ini ada 3 orang laki-laki datang, tidak mau menikah dia. Nabi marah sama mereka. Maka walahunna khuliqar rijal, dan untuk mereka, untuk kaum wanita inilah, untuk para wanita ini, laki-laki diciptakan. Maka kata beliau, ay bunayya, wahai putriku, innaki farattil jawwa allati min kharasti, wahai putriku, engkau telah berpindah dari udara rumah tempat engkau tumbuh. Nah, ini nasihat ini bagus untuk disampaikan kepada anak-anak yang sudah mau menikah. Besoknya mau akad nikah, malamnya ayahnya atau ibunya menasihati putrinya. Dan ternyata ini sunnahnya para wanita salaf dahulu. Dan ini banyak ditinggalkan oleh para mukminah di zaman ini. Ini pengingat buat anak
Ya, karena anak juga punya anak wanita. Pengingat buat bapak-bapak sekalian, buat ibu sekalian. Ya, ketika nanti anaknya sudah mau menikah, 1 hari sebelum dia akad nikah, nasihati. Baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, harus dinasihati. Ya, lihat wanita yang mulia ini. Innaki faradtil jawwalati min kharasti. Engkau telah berpindah dari udara rumah, ya, tempat engkau tumbuh, tempat engkau dikeluarkan. Wa khallaqtil isya alladhi fihi darasti. Dan engkau meninggalkan sarang yang dahulu engkau dibesarkan di dalamnya. Ila waqrin lam ta'rifih, menuju tempat yang belum engkau kenal. Menuju tempat yang belum engkau kenal. Menunjukkan bahwa si putri wanita ini, ya, dia belum tahu, ya, tentang udara yang dia akan tempati. Dia belum pernah mengenal baik laki-laki yang akan menjadi suaminya. Artinya dia tidak pacaran, ya, dia tidak melalui proses pacaran, ya. Nah, dan memang pacaran itu bukan perkara yang biasa dalam Islam, bukan perkara yang dibolehkan di dalam Islam. Itu kebiasaannya orang-orang Barat, ya. Tapi kalau misalkan dulu bapak-bapak menikahnya karena pacaran terlebih dahulu, ya karena mungkin waktu itu menganggap pacaran itu hal yang biasa. Ya sudah, nggak apa-apa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menghukumi kita untuk sesuatu yang kita tidak tahu sebelumnya, ya, untuk yang sesuatu yang kita tidak tahu sebelumnya. Allah memaafkan, ya, hal tersebut, karena banyak yang memang tidak tahu, ya, banyak yang tidak tahu, ya, sampai si wanita, si ibu ini, ya, dia mengingatkan putrinya, kamu akan masuk suatu daerah yang kamu belum kenal. Wa qarini lam ta'lifi, ya, dan teman yang belum engkau terbiasa dengannya, ya. Enggak terbiasa para wanita di zaman itu bergaul bebas dengan para laki-laki. Beda di zaman ini, ya. Zaman ini kalau tidak ada pacar, kayak langit tidak berbintang. Ya kan begitu bapak-bapak? Ya. Iya. Wah, kalau iya ya. 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 Ada ceramah, Masya Allah, ceramahnya Ustaz Abdullah Zain Hafizullah Ta'ala, bahwa orang yang menikah itu, kata beliau, kalau dia melalui proses pacaran, tidak akan diberkahi keluarga tersebut. Ini kalau dia sudah tahu. Kalau dulu dia nggak tahu, ya sudah, insya Allah akan berkah selama masing-masing menjalankan hak dan kewajiban, ya, karena memang tidak diketahui, ya. Kan bisa jadi masa lalu itu, ya, ada yang pacarnya sampai 4, sampai 5 pacarnya, ya kan, ya, kan ada dulu, ya, dulu, kalau dulu sudah berlalu, ya. Walaupun yang sekarang sudah tidak usah lagi, ya. Kalau masih ada pacarnya juga, sudah punya istri masih pacaran, ceraikan dari sekarang. Ceraikan pacar tersebut. Ya, ya, jangan lagi, ya. Nah, fa'asbaha bimilkihi 'alaiki raqiban wa malika, ya. Maka kata ibu yang cerdas ini, ya, kini dia telah menjadi pemilik dan penguasa atasmu. Yang sebelumnya si wanita tersebut dikuasai oleh ayahnya. Maka pada saat dia menikah, maka dia akan menjadi milik, ya, dan menjadi kekuasaan oleh suaminya, ya. Fakuni lahu amatan yakun laki abdan wasyikan.
Maka kata beliau, kata wanita rahimahullah ini, jadilah engkau budaknya, niscaya dia akan menjadi hambamu yang setia dan sahabatmu yang mencintai. Kalau seorang suami dia tunduk taat pada suami dalam hal yang ma'ruf, maka yakinlah bahwa suami itu akan menyayangi istrinya. Ya, akan menyayangi istrinya. Ya. Wahfadillahu khisalan asra yakun laki dhukhra. Lalu kata beliau, jagalah untuknya 10 perkara, maka dia akan menjadi tabungan dan simpanan yang baik bagimu. Ya. Adapun yang pertama dan yang kedua, fal khusyu'u lahu bil qanaati wa husnus sam'i lahu wat ta'ah. Ya, yang pertama dan yang kedua, kata ibundanya ini, tunduklah kepadanya dengan qanaah, dengan rasa cukup, dan dengarkanlah perintahnya dengan baik, serta taatilah dia. Ya. Kira ini sebagai seorang ayah, ya, ketika anak kita hendak menikah, maka diingatkan ini, terutama ketika anak kita dia wanita. Ya. Tunduklah kepadanya dengan qanaah, yang ditunduk kepada suamimu dengan qanaah yang penuh rasa cukup, dan dengarkanlah perintahnya dengan baik, serta taatilah dia. Perintah untuk bersyukur, menerima apa adanya, kemudian mentaati suaminya. Ya. Ini yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga dan yang keempat kata beliau, fattafaqudu limawadi ainihi wa anfihi wala taqawainuhu minki ala qabihin wala yasumu minki illa atyabarihin. Ya, kata beliau, amal khamis, adapun yang ketiga dan yang keempat, ya, fattafaqudu limawadi ainihi wa anfihi, perhatikan pandangannya dan penciumannya. Fala taqawainuhu minki ala qabihin, jangan sampai matanya melihat sesuatu yang buruk darimu. Wala yasummu minki illa atyabarihin, dan jangan sampai hidungnya mencium kecuali aroma yang paling harum darimu. Ini si wanita disuruh untuk selalu menjaga diri, menjaga kebersihan dirinya, menjaga bau badannya, ya, agar tidak tercium dari suaminya aroma yang tidak sedap. Sebab kalau tercium dari suaminya ada yang tidak sedap, maka si suami tidak punya hasrat. Ya. Bagaimanapun cantik istrinya, ya, bagaimanapun pakaian istrinya di hadapan suaminya, tapi kalau suaminya mencium bau yang tidak sedap, bau keringat yang tidak sedap, maka hasrat itu langsung melemah. Ya, ya, melemah. Dan yang diperintahkan untuk begini juga adalah bukan cuma wanita, laki-laki pun begitu. Ya, laki-laki pun demikian. Juga disuruh untuk berhias untuk istrinya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, sungguh aku senang berhias untuk istriku, sebagaimana istriku senang berhias untuk. Ya, jadi suami istri harus sama-sama menjaga. Ya, tapi masya Allah ada wanita itu, dia ya tidak bisa tidur kalau tidak mencium bau suaminya. Ya, ada wanita seperti itu. Ya, ada bau suaminya khas. Ya, tapi karena sudah terbiasa istrinya, kalau tidak mencium bau itu tidak bisa tidur dia. Itu, itu iya. Ya, seperti itu. Dan itu, wah, itu terjadi. Bahkan ada seorang suami yang kebiasaannya kalau tidur ngorok. Iya. Suatu malam suaminya nggak ngorok, istrinya gelisah. Jangan-jangan suami saya ini, ya, ya, kenapa? Kok nggak ngorok tidurnya? Ya. Kan begitu, ada yang begitu, istrinya takut kalau suaminya nggak ngorok kalau tidur, karena sudah menjadi kebiasaan suaminya ngorok. Ternyata istri pun merindukan, takut juga kalau ini kebiasaan suami saya kok nggak ini. Ya. Ada memang, begitulah. Demikian pula suami.
dia rindu bau badan istrinya. Kalau istri datang, ya, gitu ya. Ya, maka dua-duanya ya sama-sama berhias. Ya, jangan cuma istrinya sudah berhias, suaminya enggak. Ya, makanya ketika istri antum nyuruh, bang, ya pakai baju yang ini, ya udah ikuti. Meskipun mungkin menurut kita, aduh ini kurang. Kalau istri bilang pakai baju yang itu, mungkin istrinya tertarik kalau pakai baju itu, sudah ikuti aja. Ya, dia ikuti aja. Ya. Atau mungkin ada istri, kau pakai baju itu biar laki-laki wanita yang lain tidak tertarik sama kamu. Ya. 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 Nah, jadi dua-duanya sama-sama disuruh berhias. Ya. Saya. Dan ini nasihat sih sang ibu yang yakni menjaga penciuman suaminya, menjaga pandangan suaminya, ya sehingga tidak terlihat hal-hal yang tidak membuat suaminya jadi tertarik sama istrinya. Ya, makanya seorang wanita dalam rumah kalau dengan suaminya pakai minyak wangi parfum yang paling baik karena diberikan oleh suaminya. Ini bapak nanti kalau pergi umroh, belilah minyak wangi di sana yang ya nggak apa-apa, mahal sedikit lah, khusus untuk wanita. Ya, biar semakin langgeng dengan suami istrinya, ya. Jadi Indonesia juga banyak. Nah, ya, ini yang ketiga dan yang keempat. Kemudian yang kelima dan yang keenam, ya ini mungkin karena kita ambil pada malam hari ini. Fattafaqdu li waqti manami wa ta'ami fa inna tawaturul du'i malhamatun, ya. Watan gisun nomi makdobatun. Ya, yang kelima dan yang keenam. Ya, perhatikan waktu tidur dan makannya. Ya. Fa'inna tawaturul ju'i malhamatun. Karena lapar itu, ya, itu menyebabkan kemarahan, ya, karena lapar itu dapat membakar emosi. Dan memang iya, suaminya sudah lapar, datang ke rumah tidak ada nasi, wah langsung naik. Kalau suaminya darah tinggi takutnya stroke. Ya, ya, padahal istrinya mungkin tidak ada kegiatan, ternyata sibuk dengan HP-nya, lupa masak. Suaminya marah-marah. Maka wanita harus menjaga waktu makan suaminya, memperhatikannya. Ya, karena lapar itu membakar emosi. Iya betul, itu membuat marah. Ya. Kemudian watanggisun naumi makbabatun. Dan gangguan tidur dapat menimbulkan kemarahan. Ya, kalau suami suruh kurang tidur biasanya kan marah-marah. Ya, ini nasihat yang kelima dan yang keenam. Ya, kelima dan keenam. Adapun yang ketujuh dan kedelapan pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan membuat kita para suami semakin sadar akan hak dan kewajiban kita. Demikian pula para istri, ya, sadar akan kewajibannya. Ya, semoga Allah SWT menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, yang damai, yang tentram, yang hidupnya langgeng, ya, tentunya di dunia dan di akhirat. Ya, demikian kita bisa pelajari. Anda mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang menyinggung perasaan, terutama bagi para ibu-ibu. Anda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, karena istri saya juga ada di atas. Ya, takutnya nanti pulang di rumah. Ya, demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu